Kan aku numpang tenar. Kalian masih 2000-an ya? Masih. Kalau jujur aku karena dari SMA, aku sempat ngeluh sama mamaku, "Mak, masa aku kuliah disuruh nyuci toilet?" Gue bilang. Kan aku MDK ya, manajemen. divisi kamar. Iya. Jadi aneh mak sekolahnya kayak gitu. Karena nggak tahu yang jujur Kak, aku masuk hotel aja karena aku kuliah di Akpar. Kalau nggak belum pernah aku masuk hotel bintang 5. Polpers di rumah, ketemu lagi di acara Ngobrol Pintar bareng Poltek Parmedan. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang kayaknya udah lama banget kalian tunggu. Bukan udah lama-lama banget ya, udah lama banget kalian tunggu dan kita tunggu juga. Nah, hari ini udah hadir bersama kita ada Bang Arif Muhammad. Halo, hai Bang Arif. Hai Bang, teman-teman. katanya hari ini datang bareng istri Abang. Betul, ya kan? Datang dari istri. Boleh dikenalin dulu, tapi kayaknya beda Bang, ku tengok Bang. Betul ini Bang. Kebetulan baby sister. Baby sister minta aku istri ikutan. kamu loh Bang, masa kamu lupa sama aku? Bang, tolong akuin aku istri kamu. Tapi memang Bang, aku ya? aku jujur Bang, beda nih kayak aku tengok, beda kali pun. Kayaknya aku salah masuk ruang podcast ya ini ya, bukan iya. Ya ampun, ya udahlah aku. Aku suruh, udah Mbak di rumah aja jaga anak-anak, ikut. Lihat aku loh Bang, ini aku. Kayaknya kaget aku. Kakak siapa dan kakak mau apa di sini? Oh, cukup. Ya udah Kakak, babysitter tolong panggilin nyonyanya dong. Iya. Nah, kalau yang ini baru bener kayaknya. Tapi itu adalah ibu muda di Poltek Par tadi. Oke, ibu muda. Guru muda. Berarti dulu udah sempat ketemuan ya sama ibu yang tadi ya? Sempet tahu. Panggil kakak aja lah ya. Kakak ya? Iya kakak. Kakak Nopa. Norak kali kau. Istri YouTuber pun kayak gitu, nampak kali nggak pernah podcastnya. Jangan malu-maluin. Kita 5 juta subscriber. Dan Pura-pura elegan. Kok aku senang kali dengar berapa subscriber tadi? Kan aku Sombong, numpang tenar. Kalian masih 2000-an ya? Masih. Nah makanya itu kan numpang. Bener, teman-teman kalian jangan cuma nonton aja, tapi subscribe juga. Karena ini adalah podcast penuh informasi. Bener. Ya Kak ya. Dan juga anak-anak muda milenial semua pusatnya ada di sini. Apalagi yang Gen Z sekarang kan agak nggak peduli lah kalian ya kan, udah capek-capek ngobrol sini. Hargai pejuang konten creator. Betul, walaupun kita munculnya setahun beberapa kali, tapi kita tetap berjuang gitu kan. Oke. Nah, Bang Arif. Mereka sebenarnya udah kenal sih sama Bang, tapi boleh kenalin lagi nggak sekalian sama yang udah bener ini kan? Iya. Oke. Ada ketiga sih mau dikeluarin. Gak usah lah. Ketiga baby sisternya maksudku. Belum ngomong. Aku takut pula di sini berantem kan keluar pula. Ya. Oke, yuk. Kawan-kawan, namaku Arif Muhammad atau biasa dipanggil Mak Betty. Iya gitu. Mak Bet gitu kan. Biasa yang lebih kenal Mak Betty. Memang ya Arif Muhammad tanpa Mak Betty itu kayak ayah-ayah punya anak dua pada umumnya lah, yang nggak dikenal orang. Dan aku alumni Akpar yang sekarang berubah. Waktu itu masih Akademi Pariwisata Medan. Bener. Tahun berapa Bang? Tahun 2010 ya. 2010 masuk. Kalau ya 2010 masuk, 2013 alumni ya. Alumni. Ya, gitu. Dan aku mempunyai istri satu. Iya, emang harus satu. Jangan sampai yang kedua ya. Aku nggak mau tahu ini, nggak mau. Pokoknya satu. Aku mendukung satu, oke. Sebelum ada pertengkaran di sini, oke. Iya, salah. Kalau aku bilangnya dia Iswan. Betul. Apa tuh? Ya Iswan. Kalau istri kan berarti 3. Oke, berarti Iswan. Bahasa Inggrisnya. Iswan. Ini Iswan aku. Lulusan mana, Bang? Akpar tadi katanya udah Kak. Oke. Nah, kalau istri kan orang Akpar juga dulu. Bener, ya. aku juga. Dari prodi yang sama atau? Enggak, beda. Tunggu Kak. Kenal dulu Kak. Oh iya, perkenalkan nama aku Dita Odina. Aku juga alumni dari Akademi Pariwisata Medan. Tahun sama? Aku masuk 2012. Betul. Berarti? Pokoknya bareng atau enggak? Enggak, pokoknya aku upper, kau basic. Iya, aku 2012. Oh iya, cocok lah 2010, 2012 masuknya.
Jadi waktu itu ketemunya kayak mana? Nah, Ini upper sama basic ya kan. Iya. Aku suka kali Bang korek-korek apa namanya? informasi ya. Informasi kayak gini kepo gitu loh. Memang- Knows everything particularly object. Hai bener. Memang kakak di komplek tukang gosip berarti ya. Kok tahu kali lah, makanya aku nonton konten kau lah kan, dari kau yang di Dubai gitu kan, di Wah, kamar ya kan waktu betul, itu. betul. Tapi itu cerita dulu, nanti aja masuk ke situ. Oke lah. Berarti yang tadi skip aja lah ya. Walaupun jiwa gibahku bergelora gitu kan. Oke lah, jadi aku paling penasaran tuh sebenarnya kan waktu itu kan, kok bisa kalian pilih Akpar Medan? Dulu. Kalau aku kata mama karena ekonomi lagi down pada saat itu, jadi kata keluarga kalau mau dapat kerja ke kuliah langsung kerja ya di Akpar gitu. Karena vokasi waktu itu ya. Berarti kayak SMK lah ya, selesai SMK langsung kerja gitu ya. Oh kamu SMA ya? Aku SMA. Maksud aku tuh perbandingan waktu itu kayak anak SMK lah ya. Betul. Udah SMK aja lah kau, habis itu Hmm. buka bengkel misalnya Bener. gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita kuliah kan bisa kayak Casual gitu. bener. Berarti Orang-orang rajin kan- lah ya Bang dulu casual. Nggak rajin sih, tapi karena kebutuhan ya, Mau nggak mau ya. kemauan, jadi kebutuhan ekonomi. Nah, kayak Oke gitu. oke. Kalau Dita sendiri? Kalau aku emang dari dulu hobi masak. Terus keluarga emang orang Medan, jadi disarankan sama keluarga sendiri malah. Jadi aku ada om, alumni Akpar juga. Nah, Orang dalam. orang dalam enggak masuknya Organ murni. dalam ini kayaknya Nyogok baiklah. berapa ya? masuknya murni. Ya katanya sih emang paling bagus. Nah setelah aku masuk ya emang bagus Akpar. Waktu itu sesuai ekspektasi kalian berdua nggak sih? Aku sesuai. Kalau jujur aku karena dari SMA, Mm-mm. aku sempat ngeluh sama mamaku, "Mak, masa aku kuliah disuruh nyuci toilet?" Gue bilang. Kan aku MDK ya, Iya, divisi kamar. Iya. Jadi aneh mak sekolahnya kayak gitu. Karena nggak tahu yang jujur Kak, aku masuk hotel aja karena aku kuliah di Akpar. Kalau nggak belum pernah Sebelumnya aku belum masuk. tahu. Belum pernah aku masuk hotel bintang 5. Tapi tunggu, awalnya kenapa bisa pilih DIK? Sekarang namanya divisi MDK. kamar. Iya. Oh, sekarang apa? DIK, divisi kamar juga sih, tapi manajemennya udah hilang. Kalau Dita kan udah clear kan, dia karena hobi masak ya udah tata boga gitu kan. Nah kalau Bang Arif sendiri kenapa DIK? Disuruh sama saudara. Oh saudara MDK juga. aja, MDK Tadi aja. Om ini siapa tante? Oh, Om juga. Om juga. Om juga. Berarti ke the power of Om ini kan. Iya. Gitulah ya. Setiap bulan harus bawa buah ya. Siapa nih Omnya curiga wah. Enggak, Om. Pokoknya gitulah. Enggak Berarti dulu orang-orang- masih sama almarhum Memandora ya? Bener. Disuruh bersihin toilet sampai masuk-masuk Housekeeping. gitu gak sih? Jadi waktu prakteknya itu Kak, padahal mau jam istirahat itu. Iya tapi belum selesai. Tapi dibumbam sama upper. Jadi coba kau cek dulu toilet itu. Udah bersih? Kau yang bersihkan? Iya bang, kau cek lah. Masukkan tangan kau. Yang betul dalam hatiku kan. Kenapa kau tengok? Kau bersihkan pakai tangan kau. Mama aku nggak pernah nyuruh kayak gitu Kak. Terus? Masuk kuliah di sini kok ngeri Disuruh kali. ya kan? Harus ke dalam-dalamnya pula, Asli gitu kan. makanya masukkanlah, merem aku. Kau tengok ngapain kau merem? Tengok. Mana? Ada lendirnya? Ada bang. Berarti belum kau bersihkan. Ya awak setahu awak kayak mana bersihkan di, Di rumah. Iya sewajarnya aja, nggak sampai dalam situ kan, nggak kepikiran. Itulah pengalaman yang ya welcome to Akpar. Tapi dulu aku kan juga bukan basic ya vokasi ya. Pertama kali dengar cerita DIK itu aku juga nggak percaya awalnya. Serius sampai ke dalam-dalam? Serius nih? Iya ternyata. Ya. Harus dimasukin tangannya terus dipegang. Kalau ada kerak berarti harus disikat. Iya. Ya kan? Oh kakak DIK juga? Enggak. Aku Oh. hanya dengar cerita. Oh iya. Kalau aku basicnya bukan vokasi justru. Ya, tapi itu adalah membuat kita makin lebih teliti lagi untuk di kerja nyata nanti. Kalau di Gitu. rumah sekarang? Kok di Gimana, rumah? Dit? Males Karena- banget dia orangnya. Ya karena sekarang ada duit pakai mbak lah ya. Iya. Capek juga kuliah udah ngebersihin, ya Terus ngebersihin. mbaknya diajarin nggak mbak masukin tangannya ke dalam gitu. Besoknya udah cabut dia. Iya. Nggak mau kerja 4 korip. Bahaya kok katanya. Tiap hari awak suruh kayak gitu mbak ya kan. Nggak ada yang betah. Baiklah, berarti awalnya juga karena saudara ya, tapi akhirnya merasa ini enggak sih? Oh, akhirnya di sini deh jalan aku terbuka gitu waktu itu. Berasa gitu enggak sih? Kalau di awal-awal tuh sempat menolak ya kalau aku. Karena aneh aja nih kampusnya kayak gitu. Yang setahu aku kan orang-orang kampusnya kayak ya enak aja gitu. Mereka bisa datang sesuka hati. Iya, benar. Ternyata Pakai itu enggak. baju bebas Heeh, gitu kan. ternyata seiring waktu berjalan kenal sama Akpar, jadi aku lebih disiplin tepat waktu, Tuh, iya. juga
nurut kata guru dan juga greeting nggak pernah lepas. Jadi itu terbawa di kehidupan kita di luar sana gitu. Sampai sekarang juga. Nah, terus pengalaman kalian paling seru waktu kuliah itu apa? Ada nggak? Kalau aku ketika jatuh cinta sama dia lah. Ini yang tadi nggak mau ku korek lah ya jadinya ya. Kayak mana tuh? Ini agak sorry ya ngomongnya agak cadel karena lagi sariawan. Gak apa-apa, aman. Kalau Bang Arif mau cadel nggak cadel pasti ditoleransi semua orang sih, aman aja gitu kan. Ya gitu. Ketika jatuh cinta sama dia lah. Jadi ketika itu kan ada PKM. Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oke. Aku ditunjuk jadi PK Putra Kampus. Oke. Sok ganteng ya kan. Iya, aku kok ingat pada saat itu nggak bisa aku orang-orang sok ganteng gitu. Ya udahlah karena ditunjuk, ya udah perwakilan dari MDK katanya. Okay. Kaulah Rip. Yang betul lah kaulah. Aku pun pedean. Enggak ada yang lebih ganteng dari kau waktu itu, Bang. Lebih hancur banyak, Kak. Oke. Enggak. Bercanda loh. Enggak. Pada saat itu kayaknya kenapa orang itu milih aku karena kekurangan nih. Kalau udah cukup kayaknya aku nggak dipilih. Karena kurang aja berapa orang. Gitu. Iya, kan memang harus memenuhin syarat berapa orang gitu. Ya udah, ketika JR dia juga ikut PK juga Putri Kampus. Dia Putri Kampusnya. Oh, dia wajar lah ya. Semin-semin Nikita Willy kan. Nikita Willy waktu tinggal di Binjai kayak gini nih. Sekarang nih kita udah jadi ibu rumah tangga yang baik. Iya. Di luar negeri kan. Terus. Nah lah, waktu itu tuh waktu JR ya. Iya. Waktu JR PK kan, malamnya ada acara putra-putri kampus catwalk gitu. Jadi kita caranya tuh di gedung MTH ya. Iya, yang sekarang masih di sini. Gedung apa tuh? C atau atau gedung laboratorium deh ini ya. Oh, sekarang laboratorium. Iya. Tata Hidang kan yang sekarang ada itu. Iya benar. Bar sama surfing kan. Iya. Kenapa setelah kami cabut udah makin cantik ya? Makanya. Fasilitas sudah lengkap semua ya. Kami kok pokoknya ikut kalian lah, pokoknya makin maju lah ya kan. Iya. Oke, terus catwalk lah di situ kan. Ya udah aku nampak dia nih. Kok mana Dek bisa langsung kok ditanya. Enggak. Dalam hati apa kok beda nih gitu. Kok ada sinar-sinarnya gitu ya. Belum pernah aku jumpain anak Akpar kayak gini gitu kan. Biasanya biasa aja gitu ya. Bagus nih, mulus nih gitu. Ya kita kan ya tahu lah namanya laki-laki kan Kak. Bener-bener. Beda nih, beda kali nih gitu kan. Ya udahlah, tapi hanya mengagumin aja pada saat itu. Pada saat itu mengagumin aja dan dia juga nggak tahu kalau aku lirik-lirik. Gitu. Biasanya cewek nggak gitu peka sih ya kalau masih hanya dilirik gitu. Karena muka aku kayak kodok pada saat itu Kak. Jadi nggak dilirik juga. Ini dia mau karena Hawa udah jadi artisnya ini. Makanya dia mau sama Hawa. Sejahtera sama Arif aja lah katanya. Gak usah capek lagi aku nih. Iya. Udah pada saat itu karena aku aper kan. Ya udah wisuda diterima kerjaan di Abu Dhabi. Nah jomblo lah 1 tahun di sana kan, udah lama jomblo, terus keinget itu udah bikin Mak Betty tuh kayak dulu aku di kampus tuh ada yang kusukain tapi siapa orangnya ya gitu. Ku cari-cari lah Instagramnya. Waktu aku main Instagram tiba-tiba dia ngekomen video aku. Apa kok komen kemarin tuh? Lucu bang kata dia gitu kan. Berarti semua bermulai dari lucu bang gitu. Oke, terus lucu banget dia komen, siapa ini tengok, kayaknya anak ini yang dulu kusuka ini gitu kan. Nginget lagu berapa tahun yang lalu kan Kak. Iyalah. Kemarin dia pakai baju Melayu tuh waktu putra-putri kampus ini waktu finalnya. Ku cari lah dan ku cari juga circle teman dia pada saat itu kayak Sila atau siapa semua. Ku pastikan betul ini dia nih. Nanti bukan aku. Kayaknya kau lah. Emang ada kembaran kau lagi? Kok nggak nyesel juga aku? Kalau nggak mungkin waktu itu akunnya bukan dia yang megang gitu kan? Dia, aku yakin dia karena tahu persis lah pada saat itu dia kan masuk final kan. Jadi pakai baju Melayu pada saat itu. Ya udah, ku follow lah. Nah orang yang ku follow aja dia Kak. Mama aku aja nggak ku follow. Dia dulu waktu itu ku follow karena dia karena waktu itu cinta ya kan. Ku follow, ku minta WA. Minta WA, bla bla bla. Udahlah, aku ngomong lah.
soal PK, ternyata iya dia lo orangnya, aku yakinin lagi. Waktu di WA dia nggak nolak gitu ya? Enggak. Langsung kasih aja. Karena pada saat itu memang udah ada endorsan. Oke. Jadi banyak duit abang ini nih gitu. Di situ dia udah paham, oke, kayaknya bagus ini gitu ya. Berbalik jadinya. Iya kan. Jadi berbalik. Ya udahlah. Akhirnya kita jadian lewat Skype di sana. Oke. Nembak Waktu di itu sana. masih Skype ya. Masih Skype. Nah, waktu dia upper terus wisuda, aku pulang dari Abu Dhabi ke sini untuk nyempetin wisuda, dan itulah pertama kali aku jumpa dia, jumpa orang tuanya, dan direstuin. Langsung? Kita pacaran. Enggak, bukan nikah. Maksudnya Iya, maksudnya langsung gitu disetujuin. iya, disetujuin. Makanya mama ya almarhum. Itu kan kayak mana ya, pada saat itu aku kan udah jadi mak Betty nih. Belum tentu mertua atau orang tua siapapun bisa menerima anaknya tuh pacaran sama seseorang yang aneh gitu. Ya karena waktu itu masih aneh ya waktu Masih itu. aneh, masih pakai daster, masih ini. Bener. Takutnya kan, nah aku respect kali sama orang tuanya dia gitu. Makanya open minded lah. Apa pilihan anaknya ya udah jalanin aja gitu. Nah pada akhirnya udah selesai kuliah, aku izin sama orang tuanya bawa dia ke Abu Dhabi, barengan kami kerja gitu. Ya kan? Dikasih juga. Dikasih, alhamdulillah. Jadi dipercayain, makanya respect banget dan sama almarhumah. Ini berarti boleh bagi tips and trick biar dipercayain calon mertua nih. Banyakin endorse sih. Enggak. Jujur gak, waktu pada saya itu kan, waktu aku nembak dia, itu aku nggak pede. Oke. Nggak pedenya kayak matre cewek ini nih, yakin aku gitu. Nengok dia matre nih, karena kan cewek-cewek cantik banyak matre kan. Kok mau sama awak yang burak kayak gini gitu. Kebetulan dia kan mama bapaknya orang Binjai juga. Dan pada saat itu dia di Binjai. Walaupun di Medan dia sebenarnya ngekos, tapi waktu weekend dia di Binjai. Ku suruh lah datang ke rumahku waktu aku di Abu Dhabi sana kan. Cobalah kau datanglah dulu ke rumahku, kayak gitulah keadaannya. Aku bilang kayak gitu. Datang dia ke rumahku. Dimasain kangkung sama mamaku, Kak. Oke. Dimasain kangkung sama mamaku. Waktu puasa tuh ya, Neng ya. Iya. Waktu puasa, buka puasa situlah masukin kangkung sama macam apa adanya lah. Rumah awak belum berplaster kan, masih batu-batu. Masih kayu ya, belum jadi lah. Masih rumah belum jadi tapi belum diamplas, apa sih namanya? Belum diaci Masih ya. setengah Belum jadi gitu lah belum pokoknya. disemen, Oke. masih nampak batu-batunya gitu. Itu batu-batu kalau kita tidur kan sakit kali gesek gini kan. Ditilam tuh. Kayak gitulah. Udahlah, aku suruh dia datang buka puasa di sana, habis pulang aku telepon mamaku. Kayak mana mak orangnya? Siapamu itu bang katanya? Cewek ya, cuit kata mama awak gitu kan. Iya mak, rencananya jadikan calon sih. Kayak mana orangnya? Oh mama masain kangkung, bagus kok. Nggak matre mak? Enggak, buktinya mau dia kangkung katanya. Di situ lah awak meyakinkan diri ya kan. Kan Oh udah bisa nih, lapar bisa. aku di situ. Salah juga aku ngundang dia waktu puasa ya kan. Kalau nggak lapar pasti mintanya yang lain lagi ya. Tante Iya. ada ini enggak? Ada wagyu katanya. Hah? Wahyu katanya. Aku tuh biasanya. Mama awak tahu mana tahu wagyu dia. Gitulah makanya jadi. Kalau dari ditanya sendiri, Apa tuh? ada cerita yang lain nggak? Kenapa mau sama Arif ya kan? Iya kan dari tadi kan penasaran kan, kenapa gitu kan? Kenapa ya? Gak ada sih, emang karena aku tipe orang suka yang cowok humoris aja. Cowok humoris. Berarti Berarti ini- tipsnya tadi bukan endorse. Iya bukan endorse, ini panci ketemu tutup emang. Satu humoris, yang satu ya emang suka yang humoris gitu kan. Oke, next. Terus kalau misal aku pengen tahu dong, kalau pengalaman selama kalian PKN dulu nih, berarti sebelum bekerja ya, ada nggak pengalaman yang seru atau PKL. Iya PKL. Dulu PKL di mana? Aku dulu di Batam, Panorama Regency. Ada yang seru atau tidak seru waktu Serunya nggak ada tapi menyakitkan semua kalau aku. itu? Capek berarti ya. Sebelum jadi YouTuber dan content creator nih menyakitkan semua, Kak. Iya. Jujur nih ya kan, Udah kuduga sih. kurasa kalau bapak masih hidup ya. Gimana? Gitu maksudnya. Ya, dulu kan apa ya, waktu PKL itu kayak agak disisingkan aku, Kak. Kenapa pula itu? Karena dari Binjai. Karena Enggak, dari Binjai. karena memang kayak nggak suka gitu sama aku. Lihat penampilanku kurang ganteng, Kurang cungkring, klimis gitu iya, ya. berjerawat segala macam. Jadi ada pembagian baju, cuman aku yang nggak dapet. Dulu sedih kali. Nah, terus Bang, ada tisu bang. terus. iya, terus malam bapak itu tuh yang ngasih. Saya pak, udah kamu nggak apa-apa, pakai baju itu aja, kata kayak gitu. Memang agak-agak sih bapak itu. Paling kemarin tuh kawan aku si Imam, Kesni, sama Rasima dan teman-teman lah itu dapat semua.
Terus ada outbound ya, outbound Oke, PKL. Iya kayak gitulah, kayak outbound gitu. Aku nggak diajak, malah tugas, malah nyisip. Seharusnya ini untuk PKN loh, maksudnya untuk mahasiswa yang PKL dan itu jatahku. Enggak, Arif kamu kerja aja kata dia gitu. Ya udahlah di situ kan ngerasa kan. Bapak itu. Masih hidup Bapak itu? Makanya kalau Bapak masih hidup, Saya nggak Pak aku sekarang Pak. enggak, paling pengen nawar rumahnya sih berapa. Kalau dijual beli Pak. Sebenarnya Kayaknya udah nggak tahu lah ya umur ya. Tahu Iya agak sih. tua sih. Memang Tapi agak maksudnya- lain Bapak itu. memang Bapak itu apa ya? Dia langsung ngejudge dari covernya. Dia nggak tahu orangnya seperti apa gitu. Sih, makanya kita tuh nggak pernah tahu orang tuh bakalan jadi apa ke depannya. Kedepannya. Makanya tetap Disepelekan. respect dan tetap hargain aja lah siapapun dia dan apa profesinya ya. Oke, terus kalau Dita sendiri ada nggak? Aku sih karena aku enjoy ya dengan Memang passion ya. passion Jadi ya aku, jadi udahlah ya gitu. udah gitu berjalannya waktu ya aku emang nyenengin. Terus satu lagi tunggu, aku ada yang mau tanya kelewatan kayak tadi. Kalau PSDP SDP Apa itu? ya? pembinaan sikap dasar profesi dulu namanya apa ya? Ini Nah, dia nangis. Dia ya. nangis. Ini biasanya cerita paling seru yang selalu aku tanya di alumni nih. Ospek ya, Iya. PDSP. PSDP kan namanya PDSP. kan. Oke. Itu kalau kalian dulu PSDP-nya kan masih yang kejam gitu ya. Bener. Itu ada cerita yang seru nggak sih? Kalau sekarang ya, Tadi katanya nangis kan. benar. Kalau sekarang Tunggu satu lagi. Hmm. Laki-laki yang di situ hadir. Dia soalnya tiap generasi ada gitu belum loh. kenal aku sama Bang Deno. Iya. Enggak, tapi ada pasti Waktu ada itu belum mukanya. kenal. Aku tahu namanya selalu Hah? Oh Ayu, zaman adik aku yang ospek. Berarti zaman kalian Kalau abang aku ini ada. Enggak. oh lagi di Batam ya. Oh, pantes dia kejam kali soalnya. Di Batam jual HP Black Market Kak. Bang. Hampir ginjal pun kemarin dia mau pulang, aduh. Salah ya. Oke. Ada yang seru nggak sih? Soalnya biasanya PSDP itu paling lucu gitu loh. Sekarang ada nggak? Ada, tapi udah itulah nggak boleh kejam-kejam lagi. Oh. Terus kita nggak boleh, bukan kejam dalam artian apa ya? Kita tuh udah nggak boleh tegas kayak dulu Iya. lagi. Tapi Gitu kalau sih. dikaji-kaji ya, itu tuh menurut aku Melatih mental. bagus, iya melatih Melatih mental mental, jadinya. kan. Tapi ada beberapa yang lebay, cuman kita pandai-pandai nanggepin lah kalau itu hanya oknum lah yang lebay. Tapi kalau untuk secara SOP dan memang bener itu rulesnya, aku sangat setuju untuk diadakan lagi. diadakan Diadakan lagi. lagi. Karena ngelatih dendam. mental. Bukan, nggak ke situ. Serius nggak ke situ. Karena cuma di Akpar yang bisa melakukan kayak gitu. Tapi sekarang Akpar Seru udah sih. nggak bisa. Seru. Tapi Poltekper sekarang udah nggak bisa. Tapi udahlah nggak apa-apa tuh. Cerita kalian Oke. kayak mana Coba. PSDP itu? Hah. Kalau aku dulu nangis aku Kak. Kenapa? jujur. Karena rumahku Binjai. Iya. Poltekpar ini dipancing, tengoklah. Ujung ke ujung awak kan. Disuruh datang jam berapa? Ya. Jam 5:30 harus sampai sini jam 5 kalau nggak Buset. salah. Kau tahu Kak jalan di rumahku? Tahu. Ya tebu-tebu. Jadi ladang-ladang tebu tuh berapa kilometer awak jalanin. Kalau misalnya nasib jelek udah kena begal, udah hilang lah aku. Kalau nggak disembunyiin di kebun tebu itu. Iya, tapi demi Akpar kan, demi orang tua jalanin ya karena udah daftar juga kan. Jadi hari pertama masih enak tuh harusnya. 5 hari kan. Iya, tapi hari pertama kan belum masih enak kan, masih masih pembagian, pengarahan, perkenalan, iya, bla 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 bla. Yang kedua, ketiga ini kok kayak gini dalam hatiku. Nah, yang keempat itu situlah aku nangis. Apalagi setiap kita datang ke kampus itu di setel lagu Demasif. Tak ada manusia yang terlahir tunduk Glenn. Yang terlahir sempurna. Pikirkan mama Glenn kan gitu-gitu kan. Disitulah. Jadi setiap awak naik mau pergi ke kampus ini, hari-hari pagi-pagi dengerin musik Demasif, langsung tiba-tiba nangis gitu Kak. Bahkan musik lain pun, lagu lain pun Demasif itu masih ada ngeong aja di pikiranku Karena gitu. udah tiap pagi ya. Iya, tiap pagi itu aja diracunin mereka. Dia nangis awak di situ. Jadi kayak wah gila sini kampus kok kayak gini kali, inilah perjuangan kehidupan mungkin ya gitu. Di situ Terus lah. yang lain-lain? Ditambah lagi ketahuan bawa kereta. Oh, nggak Harusnya kan boleh, nggak nggak boleh. Nggak boleh. Ku parkir di rumah sakit haji, disuruh merangkak aku. Kayak tentara. Udahlah baju kayak sales kan. Hitam putih, kotor semua. Ya Allah. Boleh ganti baju nggak seminggu itu? Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh ya? Tetap Nggak pakai boleh. yang itu ya? Tapi ku bantu cuci aja Kak. Tapi cuci rendam lah. Kalau nggak asem juga kan. Iya, soalnya bau kali kan kalau nggak. Mm-mm.
Udahlah merangkak aku masuk ke ruang jagal. Masuk. Ruang jagal gelap gulita. Kayaknya tai burung semua di situ. Gue tengok, ya pakai bedak dingin kan. Situlah. Terus kan dibarisin nih kita nih semua kan, dibarisin. Alumni bawa, siapa yang mau puding katanya. Agar-agar ya kan. Awak udah aus. Ya Allah, semoga dapet lah aku. Mau bang, gue bilang kayak gitu. Oh ada yang mau nih katanya. Ditengok kan berembun-embun gitu kan. Memang seger dingin dia, gitu kan, seger. Enak kan, masuk tenggorokan nih dalam hati awak kan. Makan lah. Mau dek, mau warna apa? Hijau aja bang, karena suka pandan kan. Gue pikir pandan. Hijau dia hijau. Kasih. Mak, kok langsung naik ke ubun-ubun nih rasanya nih. Kenapa? Kok telan katanya. Kotelan, pahit kan kak. Rupanya agar-agar sambil roto. Ya, jebakan Batman bah. Di situ aku langsung, aku sumpahin lah bang-abang ini dapat kerja kok. Iya, dalam hatiku kayak gitu. Soalnya udah mikirnya enak masuk tenggorokan dingin, manis. Rupanya pahit agar-agarnya. Wah, disitulah yang. Kalau Dita sendiri ngalamin sampai kayak Bang Arif ngalamin nggak? Karena kan beda ini ya. Kalau aku dulu kan karena dari luar kota ya. Terus mungkin aku nggak tahu, dilihat orang ini agak beda sendiri. Jadi aku tuh ditunjuk sebagai kayak leadernya gitu. Kapten gitu. Nah, ada cewek ada cowok. Jadi aku kaptennya yang cewek kan. Ya, jenderal bener. Jenderal. Ya, Oke, berarti dirimu jadi jenderalnya. Aku jenderalnya. Jadi ya udah, aku selalu dibully lah pastinya sama kakak-kakak, apalagi kakak-kakak yang kalah cantik samamu. Sok cantik kau. Tapi bisa aku bayangkan juga sih. Maklum lah, junior sama senioritas masih ada beda gitu kan. Seru sih. Karena gak boleh kalau lebih cantik dari aku gitu. Iya. Kau nak baru kau udah cantik kau, kimbek lah. Aku udah berapa tahun di sini nggak cantik gitu. Iya benar. Itu aja sih paling, ya udah paling sering dipojokin. Karena kan jenderal kan selalu harus selalu salah. Pokoknya intinya jenderal tuh selalu salah. Bener. Gitu kan. Tapi aku banyak yang bela. Abang-abangnya pastinya. Iyalah, kalian cantik soalnya kan. Tapi udah privilege itu. Iya, abang-abangnya banyak bela, tapi jatuhnya ke sini juga ya. Gimana bang? Makanya banyak duit. Oh berarti waktu si Dida PSDP abang yang ini belum ada. Ya abang yang ini nggak ikut jadi panitia PSDP waktu itu? Enggak, karena nggak tegaan. Maksudnya ya udahlah. Kak, dulu aku tuh pendiam, culun aja gitu. Maksudnya kayak mahasiswa pada umumnya, duduk paling belakang, ada ujiannya nyontek gitu-gitu. Oke, paham. Aduh nggak. Aku pikir tadi aku ngebayangnya udah dari PSDP gitu kan, dilihat ternyata nggak dari PKM. Oke, nah setelah habis kuliah kan, kepikirannya dari mana mau ke Dubai? Waktu itu terinspirasi dari mana sih? Dosen pembimbing aku tuh Bu Wanti yang udah berjasa nganter aku ke Dubai. Oh, ibunya udah ke Bandung sekarang. Iya, ke Bandung. Bu Wanti apa kabar? Baik sih ibunya. Semoga sehat Bu Wanti. Dilapangkan rezekinya. Amin. Dan dimudahkan urusan di dunia juga akhirat. Amin. Semoga Bu Wanti nonton ya. Tapi nanti aku cut lah bagian ini banget, kirim Bu Wanti. Tapi masukin juga dong. Bu Wanti adalah salah satu dosen yang sangat bagus dan sangat baik. Iya, dia baik banget. Baik aku banget. juga. Ya. Orang kedua. Oke. Iya. Apa? Oh iya, mau. Abisin. Oke. Boleh, Terus. Boleh. Ya udah, terus karena dosen pembimbing aku Bu Wanti, jadi sama Bu Wanti tuh kayak ya 50-50 lah. 50% ngebahas materi, 50% ngebahas kehidupan. Berarti jadi sekalian curhat juga. Iya, jadi nyaman aja gitu, kayak nggak kenal pun kayak mana kabar orang tua gitu kan. Jadi ada dosen nanya se-care itu sama keluarga awak. Biasa kan keluarga kau urusin lah itu gitu kan. Iya benar. Karena ya itu tadi bagus orangnya. Jadi awak mau cerita tentang keluarga, tentang pribadi sendiri, keluhan segala macam dan Bu Anti juga tahu lah kalau aku tuh nggak pandai bahasa Inggris pada saat itu, sampai sekarang juga. Pokoknya you know I know ya sudahlah ya gitu lah ya pokoknya. Yes mantu no gedek lah gitu. Yes mantu no gedek. Jadi terus? udah tanya kan. Jadi nanti Arif tamat kuliah mau kerja di mana kata gitu. Kalau Arif sih Bu pengennya nyari
gaji yang besar di mana. Kalau kata alumni atau teman-teman itu di kapal pesiar ya Bu, karena bisa ngebantu ekonomi orang tua juga, Arif bilangnya gitu kan. Karena ekonomi memang lagi drop, bener-bener drop materinya lagi drop lah ekonominya, karena usaha bapak lagi anjlok semuanya gitu. Oh, di Abu Dhabi aja kata dia gitu. Oh, ibunya langsung ngomong Abu Dhabi aja gitu. Ada alumni sana. Orang dalam nih. Organ dalam juga nih. Organ dalam. Ya kan? Ya udah, namanya Bang Herbinson. Dia alumni 2002 kata dia gitu. Dan di sana udah supervisor housekeeping. Karena Bu Wanti nggak mungkin juga nyaranin jadi FO karena dia tahu nih nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya benar. Otakmu jongkok, nggak mungkin kata dia kayak gitu. Makanya housekeeping aja kau. Padahal itu paling capek kan kalau di DIK. Ya, namanya bodoh, usaha tenaga lah Kak. Cemana lagi ya kan? Apalagi mau bisa andalkan. Apalagi kok nggak tenaga kan? Okay. Makanya kalau kalian udah bodoh, malas, jadi sampah lah. Kalau kalian tadi bodoh, rajin, dihargain. Bener. Iya benar itu. Tapi ya itu benar sih, aku percaya juga sih. Asli, makanya disitulah. Iya Bu, maulah Bu. Abu Dhabi itu apa Bu? Karena nggak tahu sama karena sekali. Karena waktu itu belum tahu. Bener. Dubai ya Rip. Oh Dubai. Oh pernah Wak dengar bagus tuh Bu. Negaranya bagus maju kata bilang gitu kan. Dubai itu nama kota kata dia kayak gitu. Oke. Pada saat itu memang aku nggak ngerti Kak. Orang pun mikirnya Dubai itu dikiranya nama negara, padahal nama kota kan. Nama negaranya United Arab Emirates. Bahkan di Abu Dhabi ibu kotanya. Kalau Dubai itu ibaratnya Binjai. Ya, tapi kotanya. Kotanya. Tapi karena Dubai itu